Hello football lovers, selamat datang di LGD9 Football. Seperti biasa hari ini kami sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar sepak bola khusus untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ambisi Salah raih Ballon d'Or demi pengakuan. Muhammad Salah hanya menempati peringkat ke-7 di Ballon d'Or 2021. Sebelumnya, Salah finish di urutan ke-6 pada Ballon d'Or 2018 dan naik ke posisi ke-5 setahun kemudian setelah tampil apik di sepanjang musim 2021-2022 bersama Liverpool. Pemain asal Mesir itu mencetak 31 gol dan ikut mengantar The Reds meraih 2 trofi. Salah mengakui Ballon d'Or jadi salah satu targetnya. Andai gagal meraihnya tahun ini, Salah akan terus mencoba di edisi berikutnya. Saya ingin diakui sebagai pemain terbaik di dunia dan Ballon d'Or ada di baris terdepan dari target saya, ujar Salah dalam wawancara dengan France Football. Liverpool dan Benfica sepakati harga Darwin Núñez tinggal tes medis. Dikutip The Athletic, Liverpool sempat buntu dalam proses negosiasi dengan Benfica terkait pembayaran uang muka transfer Núñez. Sebelumnya, keduanya sudah deal di angka 85,3 juta pounds. Tapi Benfica ingin Liverpool membayar besar di depan dan sisanya dalam bentuk bonus sesuai penampilan si pemain. Direktur olahraga Liverpool, Julian Ward, langsung terbang ke Lisbon untuk menyelesaikan negosiasi itu. Liverpool akhirnya mampu merayu Benfica sehingga hanya membayar 64 juta pounds di muka dan sisanya dibayarkan jika beberapa klausul terpenuhi. Gary Neville ungkap posisi-posisi ini kritis buat Manchester United. Manchester United diperkirakan akan melakukan perubahan masif musim panas ini. Mantan bek MU Gary Neville menilai saat ini sebenarnya masih sulit untuk mengetahui area mana yang akan jadi fokus Ten Hag, sebab Ten Hag masih perlu mengenali skuadnya. Tapi jika harus menyebutnya, posisi-posisi yang tampak wajib diperkuat itu diantaranya gelandang tengah, penyerang tengah, dan bek sayap. Sektor gelandang tengah sendiri makin jelas butuh suntikan tenaga baru setelah perginya Pogba dan Matic. Saya rasa saya harus jujur, saya tak tahu area mana saja yang perlu diperkuat sepenuhnya. Sampai kita tahu siapa-siapa saja pemain yang disukai sang manajer baru, ujar Gary Neville. Ten Hag turun tangan, bujuk Frenkie de Jong gabung Manchester United. Erik ten Hag akhirnya turun tangan langsung untuk meyakinkan Frenkie de Jong agar bersedia pindah dari Barcelona ke Manchester United. Dilansir dari Mirror, pasalnya Ten Hag disebut sukses meyakinkan de Jong agar pindah ke Manchester United. Laporan itu menyebut de Jong mulanya ragu pindah ke MU, akan tetapi Ten Hag kemudian meyakinkannya cabut dari Barcelona dengan mengatakan ia akan membangun skuad setan merah dengan berpusat pada dirinya. De Jong pun kini siap cabut ke Old Trafford. Sekarang ia tinggal menunggu Manchester United meraih kesepakatan transfer dengan Barcelona. Kasihan, kontrak Lord Karius tak diperpanjang oleh Liverpool. Liverpool telah resmi mengonfirmasi kepergian Loris Karius setelah 6 tahun masa baktinya dengan The Reds. Masih teringat 2 blunder fatal dia pada laga final Liga Champions 2017-2018 yang akhirnya membuat Liverpool harus kalah dengan skor 1-3 dari Real Madrid. Setelah penampilan mengerikan itu, Karius tak lagi memiliki tempat di skuad The Reds. Karius melanglang buana dipinjamkan ke klub lain dari musim 2018 hingga akhirnya sekarang kontraknya akan berakhir 30 Juni 2022.
Chelsea disarankan lepas Pulisic, rekrut Sterling. Raheem Sterling dikabarkan membuka opsi meninggalkan Manchester City di musim panas ini. Salah satu sebabnya adalah jatah bermain yang musim lalu menurun. Kontraknya yang tinggal tersisa 1 tahun membuat klub-klub peminat punya kesempatan bagus untuk mendapatkan Sterling. Chelsea dikabarkan jadi salah satu yang tertarik dengan Sterling. Mantan penyerang Chelsea Tony Cascarino menilai Sterling akan menjadi upgrade yang tepat untuk Christian Pulisic. Pulisic disebutnya sejauh ini tak bisa memenuhi ekspektasi. Usai bela Madrid, akankah Bale jadi serdadu Mourinho di AS Roma? Sampai saat ini, masa depan Gareth Bale masih jadi teka-teki. Namun sekarang ada kabar baru soal klub yang kemungkinan bisa jadi pelabuhan karirnya yang baru. Kabarnya Bale ditawarkan ke klub AS Roma. Klaim itu dilontarkan oleh Calcio Mercato. Kepindahannya ke Roma tentu bisa menjadi opsi yang bagus bagi Bale. Pasalnya, ia sudah kenal dengan Jose Mourinho. Bale sempat dilatih oleh Mourinho di Tottenham pada musim 2020-2021 lalu. PSG dan Pochettino sudah sepakat pisah, tinggal tunggu pengumuman. Ambisi PSG memenangi Liga Champions belum terwujud pada musim lalu setelah disingkirkan Real Madrid pada babak 16 besar. Maka seperti dilansir The Athletic, PSG dan Pochettino telah mencapai kesepakatan untuk berpisah. Pochettino pun harus meninggalkan jabatan yang ia pegang sejak 18 bulan lalu. Mengingat kontrak Pochettino di PSG masih tersisa hingga 2023. Finalisasi kepergian sang pelatih pun masih membutuhkan waktu cukup lama. Meski begitu, PSG bergerak cepat demi mempersiapkan tim yang matang untuk musim selanjutnya. Andrea Pirlo kini latih klub Turki Fatih Karagümrük. Pirlo sudah menganggur sejak dipecat Juventus di akhir musim 2020-2021. Pasalnya Juventus gagal mempertahankan trofi juara Serie A yang sudah direbut selama 9 tahun beruntun. Namun sekarang ia sudah punya klub baru. Klub tersebut berada di Turki, yakni Fatih Karagümrük. Klub Super League itu mengumumkan kehadiran Pirlo pada Minggu 12 Juni. Pirlo dikontrak selama 1 tahun dan akan memulai memimpin klub pada 1 Juli mendatang. Pirlo rencananya akan melakukan konferensi pers perdananya sebagai pelatih Fatih Karagümrük pada Selasa 14 Juni. UEFA Nations League, tumbangkan Ceko, Spanyol gusur Portugal. Spanyol menghadapi Republik Ceko di Estadio La Rosaleda pada Senin dini hari. Spanyol mampu mengalahkan Republik Ceko 2-0. 2 gol La Furia Roja lahir dari Carlos Soler di menit ke-24. Dan Fabio Sarabia di menit ke-75. Kemenangan ini membuat Spanyol ke puncak klasemen dengan 8 angka. Mereka menggusur Portugal dengan keunggulan 1 angka. Sementara Ceko di posisi ketiga dengan 4 poin. Swiss versus Portugal, Bruno Fernandes dan kawan-kawan tumbang 0-1. Matchday keempat Grup B Liga A UEFA Nations League mempertemukan Swiss versus Portugal. Pertandingan berlangsung di Stade de Genève Senin dini hari. Tim tuan rumah mengejutkan Portugal ketika laga berjalan 1 menit. Haris Seferovic membobol gawang Portugal lewat sundulannya.
Swiss berhasil mempertahankan keunggulan atas Portugal hingga peluit panjang berbunyi. Laga tuntas untuk kemenangan Lanati 1-0. Hasil ini membuat Portugal turun ke posisi 2 klasemen dengan 7 poin. Sementara itu Swiss masih mendekam di dasar klasemen dengan 3 poin. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe.